Seorang tokoh yang bernama Gary Craig menyampaikan bahwa 80% penyakit fisik disebabkan oleh adanya landasan emosi negatif yang masih terpendam di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Apapun hasil kondisi yang kita alami, rasakan, dapatkan saat ini adalah buah dari apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita perbuat di masa yang sebelumnya. Maka kalau kita ingin kehidupan, kondisi diri kita yang saat ini dan seterusnya membaik bahkan lebih baik, maka semua itu diawali dari kita memperbaiki pola pikir kita, emosi di dalam diri kita ataupun kondisi hati, dan juga perbuatan serta tindakan-tindakan kita saat ini jadi lebih baik dan terpuji. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya kita mengalami suatu kondisi di mana tubuh kita sakit atau kita memiliki penyakit kronis yang berlarut-larut atau kita mengalami kondisi-kondisi psikosomatis ya, misalnya asam lambung, GERD, migrain, ya, asma dan sejenisnya, ya itu adalah bagian dari efek di mana kondisi hati kita tidak baik-baik saja. Jadi tubuh kita, teman-teman, merespon kondisi hati dan pikiran kita. Jadi kalau pikiran ataupun perasaan negatif kita sudah berlebihan, sudah menumpuk-numpuk, banyak sampah-sampah emosinya, maka tubuh kita yang menyayangi kita ini ya akan memberikan sinyal. Ya, sinyalnya itu apa? Ya berupa masalah-masalah yang terjadi pada kesehatan kita. Tadi misalnya GERD, asam lambung, migrain, ya, ataupun kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja di tubuh kita. Misal jadi mudah masuk angin, jantungnya berdebar-debar. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh pikiran ataupun perasaan kita yang berlebihan. Nah, maka Gary Craig, tokoh yang merupakan penulis dari buku Emotional Freedom Technique ataupun teknik membebaskan diri kita dari emosi-emosi yang negatif, menyampaikan tadi bahwa ketika emosi negatif yang tersimpan dalam diri kita itu bisa kita lepaskan, bisa kita rilis, bisa kita pulihkan, maka proses pemulihan kesehatan tubuh kita juga akan secara signifikan membaik. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Kalau daging itu kondisinya baik, sehat, terjaga, maka akan baiklah seluruhnya. Namun sebaliknya, kalau kondisi hati kita itu bermasalah, penyakit tidak terjaga, maka akan buruklah seluruh kondisi yang lainnya. Segumpal daging yang dimaksud adalah kondisi hati. Ya, jadi teman-teman sekalian, penting sekali untuk kita menjaga kebersihan ataupun kesehatan hati. Atau sekarang banyak disebut dengan menjaga kesehatan mental, kesehatan jiwa. Karena semakin sehat mentalnya, semakin sehat jiwanya, maka tadi seperti yang sudah sampaikan oleh Nabi kita bahwa akan semakin baik pula rezeki kita, kesehatan kita, relasi kita dengan orang-orang sekitar, maupun hasil-hasil yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Nah, untuk memudahkan kita, teman-teman, menjaga kesehatan mental ataupun kesehatan hati kita, maka kita harus kenal dulu apakah saat ini kondisi hati kita baik-baik saja atau justru sedang tidak baik-baik saja. Tentu yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kalau kita masih mudah emosional, emosi masih mudah marah-marah atau meledak-ledak, masih gampang sensitif ataupun tersinggung, mudah cemas, ragu ataupun takut menghadapi masa depan, masih banyak rasa bersalah ataupun penyesalan akan masa lalu. Nah, tentu kita yang paling tahu bahwa kondisi hati kita belum sepenuhnya baik-baik saja. Maka kami juga membuka layanan konsultasi psikologi maupun terapi pemulihan kesehatan jiwa baik secara online maupun offline yang kami
upayakan untuk bisa membantu lebih banyak orang untuk bisa memiliki kualitas kesehatan mental yang baik. Bahkan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan baksos ataupun kegiatan-kegiatan sosial bekerja sama dengan lembaga-lembaga ataupun komunitas-komunitas yang ada di sekitar untuk juga bisa bekerja sama membantu memberikan edukasi ataupun informasi yang bisa membantu banyak orang untuk juga bisa memulihkan kondisi kesehatan jiwanya. Salah satu teknik pemulihan jiwa yang kami pelajari adalah teknik SEF, singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik ini di Indonesia dipopulerkan oleh Bapak Ahmad Faiz Zainuddin yang mendirikan lembaga yang bernama Logos Institute. Ya, jadi terapi SEF ini akan membantu kita untuk bisa mengenali emosi kita, mengelola emosi tersebut dan melepaskan emosi-emosi negatif yang tanpa kita sadari masih terpendam, masih tersimpan di dalam diri kita. Ada 3 tahapan dalam teknik SEF ini. Yang pertama disebut dengan setup ataupun niat. Kita mau menterapi area mana? Area fisik ataukah area emosi? Area fisik misalnya kita merasa migrain nih kepalanya, maka niatnya adalah kita ingin fokus. Jadi fokus pada area yang ingin kita pulihkan. Kalau itu area emosi, maka kita bisa fokuskan bahwa fokuskan niat kita ingin memulihkan rasa yang sedang mengganggu perasaan kita. Misal rasa marahkah, rasa bersalahkah, ataukah rasa cemas. Yang kedua adalah dengan tune in. Tune in ini artinya kita menyadari atau merasakan apa yang sedang mengganjal dalam diri ataupun tubuh kita. Kalau tadi migrain, maka rasakan betul migrainnya. Atau bahasa psikologinya disebut dengan izinkan diri teman-teman merasakan apa yang teman-teman sedang rasakan. Ya, kalau lagi migrain, rasain betul, fokuskan perhatian teman-teman merasakan migrainnya. Kalau itu emosi, misal teman-teman lagi merasa cemas ataupun takut, izinkan teman-teman merasakan si cemas itu. Jadi fokus perhatian teman-teman ke si rasa cemas. Nah, setelah niat, kemudian hadirkan tune in-nya tadi, fokus kepada rasa atau kondisi yang mengganjal tersebut. Lalu teknik yang ketiga dalam tahapan terapi SEF adalah tapping. Tapping itu artinya memberikan ketukan ringan menggunakan 2 jari. Jadi sumber daya dalam terapi SEF itu sudah ada pada diri kita sendiri. Nah, tadi ya niat, kemudian fokus. Yang ketiga adalah ketukan ringan pada tubuh menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Apa saja area yang diketuk? Mulai dari ubun-ubun, pangkal alis diketuk-ketuk begini, ujung mata, bawah hidung, bawah mulut, tulang leher ya, bawah ketiak dan bawah dada. Itu versi singkatnya. Jadi teman-teman bisa niat dulu, ya Allah, saya ikhlas menerima kondisi yang tidak nyaman di diri saya saat ini. Saya pasrahkan padamu kesehatan dan kesembuhannya. Lakukan niatnya, kemudian yang kedua, fokus teman-teman setelah niat sambil memfokuskan perhatiannya pada area tubuh atau perasaan yang ingin teman-teman pulihkan. Kemudian setelah semua terfokus, lalu teman-teman memberikan ketukan pada area tubuhnya tersebut. Ya Allah, sambil mengucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas ya Allah, saya pasrah. Saya terima kondisi ini, saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Begitu seterusnya sampai selesai. Ketika teman-teman melakukan tahapan ini, insya Allah kondisi jiwanya, kondisi tubuhnya akan terus membaik. Bila butuh bantuan lebih lanjut, teman-teman bisa klik link yang ada di bio saya untuk konsultasi secara private ataupun bekerja sama mengadakan seminar-seminar kesehatan mental di tempat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.